Israel memotong bahan bakar, memotong pangan, memotong obat-obatan, listrik, jadi nggak bisa masuk lagi. Itu kejam sekali. Dan ini sebenarnya melanggar HAM berat. Bahwa kita meminta negara untuk membantu setidaknya lembaga-lembaga kemanusiaan membawa amanah rakyat Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang diblokade, diembargo pula. Calon presiden mengambil satu kebijakan luar negerinya yang bukan juga kita minta dia berpihak secara total kepada Palestina, tapi dia bisa mendesak PBB agar supaya Israel itu bisa dijatuhi sanksi sebagai negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida. Selamat berjumpa di program kita yang baru, Kingmaker. Jadi yang saya bawa tentu salah satu dari para pelaku Kingmaker di Indonesia ini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Adalah sebuah program di mana memadukan ya. Kalau pengajian kan selama ini kayaknya agama terus. Ke podcast biasanya ya serius terus dengan dunia masing-masing. Mas Wawi atau Bosman atau Pak Mardigu dikenal sebagai pakar bidang intelijen dan konspirasi ya, karena memang juga mantan dan pernah berkecimpung di dunia itu. Dan walaupun beliau mengatakan saya udah nggak bisa keluar karena watak itu sudah mendarah daging. Sementara Pak Abraham Samad sama-sama kita kenal ya. Beliau pernah menjadi ketua KPK dan pertarungannya tidak mudah. Dan beliau juga terus update kondisi KPK dan berusaha untuk tidak seperti yang lain. Sebetulnya kalau jadi lawyer laku nih. Ya. Maksud saya, apalagi kalau masuk ke litigasinya, ya. Tapi beliau memilih, waduh ini bukan tersandra, tetapi memang ada moral yang harus dijaga. Sehingga beliau tidak menjadi, kalau cari pembenaran bisa aja, pembela para koruptor kan bisa juga ya. Banyak duitnya biasanya, sebagai seorang lawyer. Tetapi inilah, mudah-mudahan para kingmaker di bidang masing-masing, yang saat ini masing-masing juga sama-sama sedang meluruskan arah kiblat bangsa ya dari berbagai sisinya. Dan bersama saya juga ada Ustadz Deden, pakar tafsir muda kita yang Kingmaker, Ustaz. Iya, jadi kalau ada orang atau para hufaz yang hafalannya mulai rada-rada keder, di maker lagi dari awal. Ya, diperbaiki lagi hafalannya dari awal. Baik, pada malam hari ini di agenda Kingmaker dan setiap pekan ke depan kita akan undang insya Allah tokoh-tokoh sentral supaya semua dapat informasinya A1 atau A4. Hah? Berarti mau nulis apa tuh? Kalau A4 kan jelas itu kuarto ukurannya. Nah, pada malam hari ini terkait masalah perang ya di Gaza. Secara garis besar tadi disampaikan Ustadz Deden ya, surah Al-Isra ayat 1 seterusnya sampai 7, tapi yang dibaca ayat 4 sampai 7. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ada watak manusia yang ini udah paten dan gak akan pernah bisa berubah lagi. Ini pengantar yang perlu difahami kalau ingin melihat peta Palestina. Tentu dari sumber asli sang penciptanya dan bagaimana perjalanan tentang Palestina itu sudah detail di surah Al-Isra. Jadi siapapun yang mengaku ingin membela Al-Aqsa nggak akan bisa kalau nggak membaca roadmap-nya di surah apa? Al-Isra. Cuma itu petanya. Tidak ada peta jalan untuk pembebasan Al-Aqsa itu. Kedua,
bahwa ada satu manusia yang ditetapkan oleh Tuhan dari langit, bahwa makhluk ini akan melakukan 2 kali kerusakan. 2 kali ini bisa bernama pola. Jadi setiap zaman keturunan mereka ini pola itu. 2 kali kerusakan. Jadi supaya jangan salah baca ya dalam melihat pola. La tufsidunna fil ardi marrataini. Kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kamu, kata Tuhan, menurut ilmu gaib, pengetahuan dan beliau lah, Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa atas perjalanan rekayasa bangsa-bangsa ini, bahwa kamu akan melakukan sebuah praktek yang sangat mengesalkan orang banyak di muka bumi. Kamu akan sombong dengan sombongnya ini makhluk. Nanti Mas Wawi bisa menjelaskan tuh karakter orang Yahudi yang pernah ditemuinya. Kalau di hadis itu jelas sekali, ya, bahwa mereka itu makhluk superioritas, selain mereka adalah hewan yang boleh ditunggangi. Memperkosa selain mereka, dalam kitab Talmud mereka adalah satu kemuliaan. Ini makhluk yang memang sangat-sangat superiority di muka bumi. Ini diksi Al-Quran. Tapi ingat bahwa kamu, wahai makhluk sombong, satu hari akan dihajar oleh satu kelompok yang akan menghajar kamu sehabis-habisnya. Itu dari masa ke masa pernah terjadi. Mungkin jauhlah sebelum zamannya Musa alaihissalam. Dari zaman Nabi Yakub. Ya, keturunan mereka ini sampai kepada zaman sekarang. Kalau mau ditelusuri, ada 2 pola. Setelah mereka menyombongkan diri, mereka akan dihantam oleh satu kekuatan kuat. Ya, di zaman Nabi Daud alaihissalam, di zaman Samuel, Nabi Samuel, cerita cukup panjang. Sampai mereka kemudian sadar lagi, sabar lagi, beriman lagi, tapi kemudian sombong lagi. Maka dibuat muramlah wajah mereka. Liyasu'u wujuhakum. Dan musuh-musuh kamu, kata Allah, musuh-musuh Israel ini akan masuk dari segala penjuru ke kampung-kampung kamu. Nah inilah sebagai mukaddimah peta ilahiyahnya dalam menilai makhluk ini. Terkait peristiwa yang terjadi ini, sebelum saya lanjut, kira-kira Ustaz Deden punya komen nggak dari sisi ayat itu tentang peta? Ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira? Jadi ceritanya ngaji dulu dikit di depan. Dari kata wala ta'lunna 'uluwan kabira. Iya. Biasanya ini agak terlupakan untuk dibahas. Karena biasanya pembahasannya la tufsidunna fil ardi marratain. Iya. Berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Nah, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Ini mereka itu kan yang namanya ala ya'lu itu tinggi. Ini sebenarnya seperti buih mereka itu. Mereka pandai membuat citra seakan-akan mereka itu kuat. Ya, Holocaust ya. Iya. Menciptakan perang dunia 1, dunia kedua, lalu berpihak pada yang menang karena di perang dunia 1 gagal, dia berhasil di perang dunia kedua ya. Betul. Di surah Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ini dia puncak kesombongan ya. Puncak kesombongannya. Apa itu artinya Ustaz Deden? Yahudi dan Nasara berkata, kamilah abna'ullah, putra-putra Allah, wa ahibba'u, dan para kekasih Allah. Wih, itu ini menunjukkan kekopongan mereka sebenarnya. Ya, tapi ditutupi dengan kalimat itu seakan-akan mereka kuat. Jadi apa kayak nyombong tapi berbalut agama gitu ya? Iya. Jadi ini tipikalnya Yahudi ya. Kami ini anak-anak Tuhan sekaligus kekasih Tuhan gitu. Kalaupun kami nanti di akhirat disiksa, maksimal cuma 40 hari di neraka.
Ya. Kenapa? Karena pernah terbukti, kami pernah berdosa dulu. Bukit Tur sudah diangkat di atas kepala kami. Ya setelah itu 40 hari kemudian kami diterima tobat kami. Nah ini, lanjut. Ada lagi? Jadi kita tinggal bilang aja, terserah lo deh. Gitu. Baik. Nah ini mukadimahnya ya. Buat Mas Owi dan Pak Abraham Samad dalam berbagi ilmu pada kita pada malam hari ini. Saya mulai ke Mas Owi dulu. Kira-kira nih, bagaimana komunitas intelijen dunia melihat konflik Palestina-Israel, khususnya Gaza ini? Iya, kalau ringan mungkin saya pakai HP aja nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya, terhormat sekali saya diundang Pak Ustadz. Jadi kita cerita sedikit sejarah agar kita tahu bahwa pembelaan kita terhadap Palestina itu benar. Itu dulu ya. Jadi belum pernah ada sejarah dari 1947 ke belakang ada sebuah wilayah yang namanya Israel. Bahkan Injil dicetakan tahun 1905, 1917 itu tidak menyebut Holy Land itu Israel. Tanah suci itu adalah tanah Palestina. Jadi tahun 1947 ke belakang gitu ya. Jadi kita mau bercerita sedikit tentang sejarah karena dari sejarah kita bisa tahu apa yang terjadi dan ke depan kita harus mengambil keputusannya bagaimana. Setuju ya? Jadi kita mundur ke tahun 1896, ada sebuah buku namanya Der Judenstaat, bahasa Austria, bahasa Jerman, yang dalam bahasa Inggris adalah The Jewish State atau negara Yahudi, yang menciptakan seorang jurnalis dan politikus bernama Theodor Herzl. Setahun kemudian, untuk pertama kalinya Jewish ini mengadakan kongres dipimpin oleh beliau, dan disitulah kalimat pertama kata Zionisme itu lahir. Karena misi Zionis itu satu, membangun negara Israel. Gitu. Bangsa Yahudi itu 1000 tahun lebih di seluruh dunia itu tidak punya wilayah. Dan di mana-mana dia warga negara kelas 2. Mau itu di Austria, Hungaria, di Jerman, di Inggris, dimanapun. Tetapi nanging, kalau bahasa Jawanya ya, anggo gue dalang lah. Itu mereka pandai mengelola uang. Jadi pertama kali bank berdiri di Italia tahun 1600 sekian, 1600 sekian, kemudian di Swedia. Dan yang paling besar, Anda semua tahu, namanya Rothschild, gitu ya. Bahkan dia di tahun 1900, biar ngebayang, itu 70% transaksi dunia adalah dipegang oleh Rothschild. Nah, kota tempat mereka rapat itu namanya Basel di Switzerland, memutuskan, menyebutkan pertama kali Zionisme untuk melahirkan negara Israel. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka melobi, mereka lobis, mereka oligar lah. Siapa aja pejabat di sebuah negara beli, gitu kan? Kayak di Konaha ya. Kayak di Wakanda. Nah, hingga suatu waktu puncaknya adalah Inggris adalah sunset emporium atau kerajaannya mulai sunset.
Saya pernah bercerita bahwa 200 tahun yang sebelum Inggris berkuasa, Belanda yang berkuasa dengan menggunakan kekayaan tanah air Nusantara, Belanda menguasai dunia. Bahkan yang namanya Amsterdam itu, New York itu pertama kali ditransaksi untuk crowdfunding adalah VOC gitu ya. Nah, kemudian kalah sama Inggris. Inggris berkuasa kira-kira 200 dan tahun 1900-an itu sudah mulai sunset. Dan di negara jajahannya semua sudah mulai bergerak. Mereka memerlukan funding, pendanaan. Dan disinilah kesempatan kalau ada yang mau kampanye, para oligar mulai ngedrop. Benar ya? Nah ini Yahudi-Yahudi ngedrop sehingga parlemen Inggris 90% setuju tentang konsep Zionisme atau lahirnya tanah negeri Israel. Dan mereka mengincar di mana? Mengincar tanah Palestina yang dikuasai oleh Ottoman Turki. Gitu. Nah, tahun 1917 ini moment of greatness. Karena ada namanya Balfour. Ini adalah Arthur Balfour, ini adalah Menteri Luar Negerinya Inggris waktu itu yang membuat namanya Balfour Declaration. Dia meminta Raja Inggris untuk membuat janji kepada Yahudi. Tentunya ditulisnya Dear Mr. Rothschild. Tulisannya begitu. Raja Inggris setuju untuk mendukung proyek Zionisme Anda. Bayangin, itu 1917. Nah, Perang Dunia Kedua habis di 1918. Benar nggak? Ottoman kalah, Jerman kalah. Disitulah mulai masuk. Karena gue pengen di Palestina, mulai masuk. Pertama beli dulu, tapi belinya pakai maksa. Karena tentara Turki sudah nggak ada, pakai tentara Inggris, bener nggak? Mirip-mirip Rempang juga ya kayaknya ya. Lo pokoknya jangan nyaman-nyamain ya ini. Itu di mana, negara mana itu? Konaha. Masuk di barangnya tuh. Nah, jadi belinya murah gitu ceritanya. Bahkan sampai 20 tahun kemudian itu dipaksa. Dan pakai pengusaha properti Arab juga, Pak. Kayaknya begitu. Ya, pengusaha properti Arabnya disuruh haji dulu. Nanti pulang supaya penduduk negeri mau ngejual tanahnya ke Pak Haji. Betul. Kayak di Konaha juga kan. Jadi begitu puncaknya adalah sewaktu Perang Dunia Kedua terjadi, itu hijrah lebih banyak lagi dan bahkan sudah hampir 500.000 penduduk itu dipaksa berpindah dengan cara kasar dan kemudian berdirilah di 1948 yang disebut negara Israel. Dan sejak saat itu kalau bisa lihat peta tahun 1917 di mana Palestina adalah utuh, kemudian terus cek Sunda pangereueuhnya diambil pelan-pelan gitu ya. Diambil pelan-pelan sampai sekarang tinggal 20% tanah Palestina di Palestina yang mungkin udah tinggal 10 kali. Udah tinggal 10 kali ya karena Gaza nempel sama Mesir. Iya. Kemudian di West Bank atau di tepi barat barat Sungai Yordan tentunya. Itu yang ada Yerusalemnya, yang ada Al-Aqsa-nya gitu itu. Dan itulah yang terjadi peta dunia saat ini. Mudah-mudahan kebayang bahwa negara Israel itu baru. Jadi kalau ditanya, oh Yesus itu, nih kalau ketemu orang Kristen, Yesus orang Israel atau Palestina? Mereka langsung terdiam kalau ditanya gitu, percaya saya. Oh Palestina ya berarti ya, benar. Nah, itu nanti teman-teman punya senjata sekarang. Karena belum ada dulu negara Israel itu belum ada. Dan Israel ini nama jadi-jadian. Ya, cuma bagaimana caranya supaya tidak diserang. Ini adalah kaum yang sangat mengagung-agungkan nenek moyangnya. Ini kaum ini. Israel itu kan gelarnya Nabi siapa? Yakub. Jadi kita nggak boleh lu menyerang Israel itu. Karena Israel itu artinya Israel. Hamba Allah, Abdullah.
Jadi Israel itu artinya hamba Tuhan. Begitu cara mereka membuat isu supaya kita nggak punya pulang buat menghajar mereka. Di peta nggak ada dulu namanya peta Israel. Menarik nih. Ya nanti kita tambah dikit-dikit. Yang kedua nih, ya, ya, apa kita tuntasin dulu sedikit ke Mas Wowi ya? Hah? Sedikit dulu. Bagaimana sikap negara-negara non Timur Tengah? Cina, Rusia, Jepang, sekarang kan Korea Utara, Iran. Nah, ini perlu juga diklarifikasi nih. Mas Wowi pernah bilang bahwa Hamas dapat bantuan dari Iran, ya. Sebelum Mas Wowi bicara, Anda nih lagi berantem, ya. Tiba-tiba ada orang tidak beragama ngasih Anda pisau, ambil apa nggak? Jangan. Hah? Ambil benar. Kalau misalnya nih Korea Utara ngirim bantuan ke Hamas, ambil apa jangan? Nah, lanjutin dulu ceritanya. Jadi teman-teman semua ada sebuah pertempuran baru yang belum pernah Israel hadapi sejak peristiwa 6 Oktober 1973 yang disebut Yom Kippur War. Sekarang sebenarnya 7 Oktober meleset sedikit karena itu adalah perang tahun 73 itu. Jadi Hamas ini benar-benar banyak hal yang baru. Benar-benar banyak yang baru adalah begini. Israel itu punya yang namanya Iron Dome. Jadi kalau dia di roket, dia punya counter roketnya. Namanya Iron Dome gitu ya. Saya dulu pernah suatu hari ke sana, ini mungkin off the record. Karena salah satu pekerjaan saya dulu sebagai di dunia gelap, di dunia shadow. Dunia shadow. Off the recordnya segini orang plus nanti plus rekaman gitu. Rekaman. Jadi waktu di tahun berapa 2016, 2017 itu banyak sekali yang di masjid-masjid minta pemerintah Indonesia peduli pada mereka-mereka yang di perbatasan sering diserang oleh tentara Israel. Kemudian kita sebelum membuat keputusan kita mengirim dulu data ke sana, kita melihat, dan saya dengan mata kepala saya baru tahu bahwa seluruh tentara Israel di perbatasan itu semuanya private army. Ngerti private army? Jadi bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Tentara bayaran lah. Tentara bayaran. Jadi saya ketemu orang Banjar. Karena dia nggak ikhlas warganya itu mungkin ditembak sama Palestina, jadi dipasang private army. Jadi berbagai bangsa, namanya ya macam-macam. Namanya juga mereka negara pedagang loh, curang mereka ini. Iya. Benar kan? Mereka itulah mereka. Dan di situ SOP-nya kalau ada orang lewat suruh nembak, cuman gitu toh, gitu kan? Nah, jadi emang pinter diadu kita sama ini kita sendiri. Iya. Nah, jadi mereka sejak waktu ke sana, saya waktu itu mau buka rekening karena ada transferan yang saya harus masuk. Saya tanya sama mereka, itu customer service-nya kayak Gal Gadot gitu, kayak apa yang main film Wonder Woman itu loh. Waduh, kok cakep banget ya. ini bermasalah gue pesan gituan. Bawaannya pengen beri nafkah ya. Biar seger sedikit lah kita. Di sini juga banyak kok yang mau dinafkahi. Gitu ya? Jadi saya nanya, bunganya berapa nih kalau saya naruh uang di bank gitu ya. Terus tahu nggak komentarnya apa? Do you think this is Amerika? Lu pikir ini Amerika pakai bunga? Kami menjalanin Taurat, nggak ada bunga. Saya, agak kusut pala gua. Jadi Yahudi Amerika sama ini beda nih, saya pikir gitu. Oh sorry, saya bilang gitu. Terus berapa saya harus dapat? Nggak dapat, tiap hari Hamas tuh nembakin roket, lo bayar. Jadi taruh uang di bank tuh bayar.
Oke. Ini sekedar pengetahuan aja ya. Saya sih ngarepin nomor telepon dia soalnya. Kita intermezzo. Nah, dari situ saya dapat informasi bahwa di 2011 mereka tuh punya Iron Dome. Iron Dome itu ditembak 1000 roket. Yang masuk cuma 5%-nya, yang 95 meledak di udara. Gitu. Itu di 2011, 2012, 2014, 2021, kemarin 2021, 4.000 roket ditembak Hamas. 4% dong yang masuk. Hanya 4% yang masuk, 96-nya keblok. Nggak masuk. Jadi kalau ditembak, dia tembak roket di udara begini. Baru pertama kali mereka tanggal 7 Oktober kemarin, jebol itunya. Itu baru pertama kali mereka jebol. Jadi Hamas belajar banyak. Nah, di sini dunia langsung menganalisa. Hamas dari mana? Hamas itu sarjana semua ininya, pejuangnya. Belajar dari mana? Nah, ada sebuah negara yang sangat mendendam sama Israel. Ini terlepas dari agama ya. Karena ahli nuklirnya dibunuh. Dan Sulaimani, panglima tertinggi garda revolusi, dibunuh. Dan dia sudah nggak ada ampun. Dia kapanpun dia akan menyerang. Dan tahun lalu mereka sudah melakukan latihan. Terus latihan. Dunia dulu terfikir bahwa Iran akan menyerang karena itu Fifth Army atau armada kelima itu berada di Selat Hormuz. Standby 24 jam. Ternyata dia pakai proxy, pakai Hamas. Dan Hamas ternyata cara menembak untuk merubuhkan Iron Dome-nya Israel adalah dengan salvo. Salvo itu tembakan beruntun. Jadi habis deret beruntun, tembak deret beruntun. Karena tembakan pertama diblok, tembakan berikutnya yang jebol. Nah, itulah kepintaran saat ini yang mengagetkan dunia. Karena itu Amerika mengirim 2 flight carrier yang belum pernah dalam sejarah Amerika. Satu Eisenhower, yang satu Gerald Ford, itu terbesar dan terlengkap. Langsung merapat saat ini berada di Laut Mediterania. Dan mereka belum pernah mendapat lawan sebegini dahsyatnya. Karena Hizbullah menyerang, Suriah menyerang, bahkan Taliban memberi senjatanya. Jadi waktu Amerika terusir Agustus 2021, itu ada 40 triliun barang-barang ditinggalin begitu aja. Dan barang itu setengah sudah masuk ke Gaza. Jadi ini ada dunia baru nih. Nah, bagi kita gemeter nih, bentar lagi minyak $200. Berarti ada wakaf tank kali ke sana ya. Nah, itu kira-kira dari saya ya, mudah-mudahan dapat masukan ya. Baik. Wow, jadi memang di Palestina itu ada tepi barat, ada Gaza. Lihat, penjara-penjara terbesar di dunia itu modelnya cuma ada di Palestina. Misalnya, bagaimana penjara untuk orang-orang Palestina yang ada di sekitar kota Al-Quds atau Jerusalem, bahasa Ibraninya Ursalim, adalah dengan dimiskinkan, dipersempit akses untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan pendidikan pun mahal. Dibikin bodoh orang-orang di Al-Quds itu. Ini penjara secara intelektual. Anak-anak di sana dibikin bodoh terhadap agamanya sendiri. Ditindas sedemikian rupa sehingga tidak punya akses pendidikan, termasuk juga mencari kerja. Jadi, yang mau dan rela bertahan di sana, menjaga tanah suci kita adalah mereka. Al-Aqsa punya mereka atau punya kita? Al-Quds tanah mereka atau tanah kita? Kenapa lu nggak jagain? Mereka
Sebetulnya berhak dong daripada gue miskin, daripada gue bodoh, mending gue keluar kan. Tapi mereka tidak lakukan itu. Dengan semua kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, West Bank, tepi barat. Itu tembok-tembok besar yang sangat tinggi. Orang-orang tua di sana itu kalau anaknya sekolah, kadang situasinya itu tak menentu. Mungkin pulang, mungkin gak pulang lagi anak sekolah. Yang namanya penistaan itu tiap hari. Pemenjaraan itu tiap hari. Ribuan orang, dari 11.000 pada tahun 2012. Entah sekarang bertambah atau berkurang. Pembunuhan hampir setiap pekan terjadi di sana. Dulu Masjid Al-Khalil, Masjid Ibrahim, itu saya ke sana kita sendiri walaupun sudah menjadi kota mati. Mereka punya kepercayaan mistik bahwa di bawah makam Nabi Ibrahim itu ada harta karun. Tapi karena lubangnya kecil, tidak cukup untuk orang dewasa, dia masukkan anak-anak untuk mengintai itu. Tidak, mereka tidak menghargai makam Nabi Ibrahim di sana. Mereka mengambil alih Masjid Al-Khalil bukan untuk memuliakan itu. Kali kedua saya datang di sana sudah dibagi dua. Pembagian berdasarkan lokasi, teritorial, dan pembagian berdasarkan waktu. Kalau kita berada di antara tirai saja, di sana mereka, kita di sini, kayak ikhwan sama akhwat itu, kerja mereka itu nggak berzikir di makam Ibrahim, cuma menghina Muhammad, menghina umat Islam, melecehkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa mereka. Itu di tepi barat dengan semua situasinya. Di Gaza lain lagi, karena ngelawan. Perlawanannya dengan senjata, ini Gaza. Ya karakternya begitulah. Ya di setiap daerah di Indonesia juga punya karakter cara orang melawan kan, betul nggak? Surabaya dengan gayanya sendiri, Yogyakarta dengan gayanya, Jakarta juga dengan gayanya. Jadi kalau Surabaya bilang Bung Tomo teriak siap melawan Inggris, ya kira-kira model Gaza gitulah. Sementara pendekatannya tepi barat di bawah Yasser Arafat memang lebih kepada politik dan diplomasi internasional. Ya ini sah-sah saja. Yang nggak boleh adalah saling menuduh, saling menyerang. Sebab seandainya dulu Bung Tomo tidak mengerahkan bakul-bakul nasi, tukang-tukang becak untuk angkat bambu runcing, kira-kira Belanda yang membonceng ke Inggris bisa masuk lagi nggak? Jadi perlu nggak kelompok perlawanan itu? Cuma cara melawan beda-beda kan? Ya, yang nggak boleh adalah saling menyerang, ya saling memfitnah satu sama lain. Ini 3 penjara besar. Di Gaza itu diblokade antara Israel dengan Mesir. Di sana laut, udah nggak ada tempat berlari dan tidak punya pilihan. Nah ini contoh saja sebagai selingan. Selanjutnya nih Mas Wawi. Ini terakhir. Habis nanti bicara hukum sama beliau. Bicara dalam negeri nanti sama beliau. Ya termasuk kita tanya soal Pak Firly malam hari ini. Beliau dapat bocorannya kalau soal itu. Ya. Baik. Mas Owi, ini kira-kira kontrak-kontrak negara-negara yang sudah ingin pelatihan intelijen ke Israel, yang sudah siap beli sistem pertahanan ke Israel, yang mau beli senjata-senjata, itu kira-kira masih berlanjut nggak nih kontraknya nih? Nyindir Prabowo nih kayaknya. Waduh gak sengaja tuh. Jadi memang kita tahu benda-benda yang di dunia intelijen itu mungkin 90% adalah made in Israel. Made in Israel. Termasuk Indonesia? Termasuk barang yang di Indonesia. Jadi dia punya alat kalau dari satelit kita, misalnya Pak Jokowi ini kan presiden yang paling sering incognito ya, apa? Bahasa Indonesia belusukan atau non protokol, dan itu adalah presiden termahal biayanya. Contoh ya, kalau
kalau kita jadi presiden itu ada protokolnya. Pak, ini ring 1 udah diamanin, Pak. Ring 2 udah diamanin, jarak 22 kilometer, sniper udah aman di sini. Itu udah dijaga, bener nggak? Nah, beliau adalah tahu-tahu suka keluar kiri kanan, sehingga yang namanya Secret Service atau pas Wampres itu 3 kali lebih besar dan biayanya lebih mahal. Terlihat sederhana tapi ya. Ya. Saya nggak ikutan ya. Karena beda status nih. Kalau yang ngomong beliau kan aman-aman aja ya. Pertanyaannya, ini kan dunia beramai-ramai selama ini kan kagum dong dengan teknologi dan peperangan mereka. Kok kalah sama pasukan sebesar Kecamatan Duren Sawit, kampung saya. Duren Sawit di sana banyak duda keren sarang duit. Oke, jadi memang senjata intelijen itu jadi untuk menghindari biaya yang mahal, itu satelit bisa presiden kita bisa 300 meter dijaganya. Jadi jauh lebih hemat. Bener nggak? Nah, ongkosnya lebih hemat, tapi kan mata satunya ada di negara sana gitu ya. Iya. Jadi mereka mengetahui banyak hal-hal dunia intelijen. Karena intelijen adalah masalah data diinformasikan, terus jadi knowledge. Nah, mereka tuh pakarnya. Jadi kami kalau dunia shadow itu paling ngeri dengan persenjataan atau alat-alat yang mereka bisa ngerekam tuh kecil banget dari kacamata aja gitu. Jadi kalau kita lagi di ring 0, itu orang pakai kacamata kita suruh copot, karena mereka bisa ngerekam, bahkan itu dipatahin begini bisa buat nusuk gitu ya. Keren kalau itunya. Kalau ya senjata kaum paranoid lah ya. Nah jadi yang jelas saat ini dunia lagi dalam keadaan shock karena belum pernah dan menganggap Israel adalah tentara terbaik, tentaranya, kemudian senjatanya terbaik. Tapi ini wake up call atau apa? Jadi orang bangun gitu ya, ternyata Israel nggak gitu-gitu amat. Nah, jadi bagi kita, kalau saya ini lebih cinta damai ya. Saya lebih ke diplomatis di dalam memerangi hak hidup bangsa Palestina. Saya mungkin nggak ada nyali untuk nembakin senjata gitu ya. Iya. Dan saya pikir kita harus fair. Karena ada teori konspirasi, ini teori konspirasi, bahwa sewaktu Hamas menyerang, itu kan dia membobolkan, menyerangnya lewat udara, lewat paraglider, kemudian lewat boat dari laut, kemudian lewat darat, terus dia membobol, dan dia tuh sepanjang Gaza itu ada 7 titik, dan itu pakai radar, pakai satelit, pakai kamera CCTV, kenapa jebol semua gitu ya? Maka teori konspirasinya adalah mereka tuh tega membunuh 1000 bangsanya demi mendapatkan cara untuk menaklukkan jalur Gaza. Paham ya maksudnya ya? Jadi mereka yang bocorin, emang Hamas bergerak beneran, tetapi itu menjadi legitimasi tool mereka untuk pembenaran bahwa ini yang harus dikampanyekan, bahwa orang Hamas kejam, 40 bayi dipenggal segala macam. Tapi satu pun videonya jangan-jangan AI, bener nggak? Tapi kita kalah nih, kalah kampanye, kalah narasi, kalah buzzer, kalah propaganda, gitu. Nah, ini yang kita mau kalau dari sisi kita harus yang bisa mengalahkan, kan kalau di dalam propaganda adalah ciptakan kebohongan besar, ulang-ulangi, pada akhirnya mereka akan percaya. Benar nggak? Sementara kita membawa kebenaran, tidak pernah diulang-ulangi, akan kalah dengan kebohongan besar. Atau kebohongan lah, benar nggak? Itu, nah inilah. Sayangnya gini, publik itu mendengar pakai mata. Oh gitu ya? Iya, bukan pakai telinga. Jadi dia tidak mencari kebenaran, tapi cari fakta. Fakta itu apa yang dia lihat. Padahal ilmu itu apa yang dia dengar. Faktanya didesain tadi pakai AI, iya, benar nggak? Lanjut. Bayi-bayian, benar nggak? Dan itu yang terjadi. Nah, kita harus mulai menegakkan kebenaran. Dan harus diulang-ulang. Gitu. Jadi saya pikir kita akan menggunakan soft pendekatannya, kita akan meluruskan seperti tadi.
Bahwa di luar sana kan ada yang pro Israel garis keras kan? Yang seakan-akan kebenaran hakiki dan ini wakil Tuhan di bumi kali, saya pikir dalil dari mana kepalanya masuk, bener nggak? Nah, Dan buzzernya di Indonesia juga udah ada. gitu ya. Iya. Nah, kita sekarang ngingatin dengan fakta dan kita ulang-ulang. Fakta, tidak ada rekayasa cerita tadi bahwa ini adalah Israel. Nggak ada. Nanti saya mungkin lewat UBN Pak Ustadz akan saya kasih data Injil tahun 1907, Injil 1917 untuk membuktikan bahwa di dunia ini dia bisa mengganti Injil hanya untuk menaruh kata Israel. Juga terjemahan Quran terbaru ada kata negeri Israel, bukan Palestina lagi. Bayangin, kalau sebagai suku boleh, bener nggak? Israel memang suku, anggap seperti Sunda gitu kan. Tapi kalau negara Israel nggak ada, gitu loh. Dia bisa taruh sehingga anak-anak generasi nanti, entah itu dia Nasaro, entah itu dia Islam, Muslim segala macam, bilang Nabi Isa turun di Israel, gitu loh. Di Palestina harusnya gitu loh. Dia bisa menggeser sejarah dan itu hebatnya mereka. Rasanya itu aja dulu. Kita kasih istirahat minum dulu, Pak. Minum dulu. Ini audiennya lagi asik banget nih. Ya. Nah, sekarang kepada ahli hukum kita yang juga sangat concern. Beliau ini diam-diam sebetulnya aktivis dari dulunya. Ya. Anak Makassar di HMI aktivis. Kemudian makanya ketika masuk ke KPK, wow. Saat itu ya. Nggak pilih-pilih ya. Lempeng-lempeng aja gitu. Karena integritas yang dipilihnya. Nah sekarang nih Pak Abraham, yang ringan dulu nih. Ini menghadapi buzzer-buzzer Israel di Indonesia gimana nih? Nah, kalau yang ngomong Pak Abraham kan beda ya sama saya ya. Sebetulnya apa iya orang-orang Palestina itu teroris? Itu kan dia. Apa iya negara Israel itu betul-betul adalah negara yang hak gitu ya untuk dikatakan benar. Dan menurut undang-undang kita nih, karena anak-anak kita juga butuh legitimasi dari argumen-argumennya ya. Bagaimana caranya melihat peristiwa sekarang berdasarkan kacamata undang-undang di Indonesia ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini cukup berat, tapi kita harus jawab. Harus jawab. Insyaallah. Jadi pertama saya ingin gambarkan begini. Kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional, maka perang antara Israel dan Palestina itu bukanlah perang agama. Itu dulu. Ya, itu dulu ya, kita dudukan dulu. Bukan perang agama. Tapi perang antara Israel dan Palestina adalah penjajahan. Kenapa saya katakan? Ya? Sudut pandang Indonesia. Ya. Kenapa saya katakan penjajahan? Karena kita harus lihat bahwa dalam hukum internasional sebuah negara baru dikatakan negara berdaulat kalau dia memenuhi dua unsur. Pertama, ada pendekatan yang namanya konstitutif. Kemudian ada pendekatan deklaratif dari sudut pandang hukum internasional. Kalau kita melakukan pendekatan konstitutif, maka negara yang berdaulat adalah negara yang sudah diakui oleh beberapa negara, walaupun sebenarnya secara historis maupun secara wilayah dia masih bisa dipersoalkan. Tapi dia sudah diakui oleh beberapa negara. Eksistensinya sebagai sebuah negara itu sudah diakui. Kemudian kalau kita lihat dari segi pendekatan deklaratif, maka dia harus terpenuhi oleh 3 unsur. Pertama, dia harus punya wilayah. Kemudian dia harus punya penduduk yang tetap. Dan yang ketiga, dia harus punya pemerintahan. Sekarang kita lihat, apakah Palestina termasuk ke dalam 2 pendekatan ini? Menurut saya, Palestina itu adalah sebuah negara berdaulat. Kalau kita merujuk pada pendekatan konstitutif, 136 negara itu sudah mengakui keberadaan Palestina.
Jadi kalau nggak salah ada 190 negara di PBB, tapi 138 itu mengakui Palestina adalah sebuah negara berdaulat. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan deklaratif, Palestina itu punya wilayah tepi barat. Kalau sekarang ya, kita nggak bicara dulu sejarah yang lalu. Kalau sekarang dia punya wilayah itu tepi barat dan jalur Gaza. Dan alhamdulillah Ustaz, saya pernah sempat berkunjung di sana. Tahun 1900 antara 1995 sampai 1996. Dan saya sangat tertarik dengan jalur Gaza ini. Ada sebuah distrik di sana, namanya distrik Rantis. Kis, Ustadz pernah ke sana? Rantisi. Jadi saya punya sejarah sedikit ini. Iya. Sehingga anak saya itu saya namakan Ustadz Set Yasin Rantisi. Rantisi. Dia udah gugur sebagai syuhada. Dia itu dibom juga itu oleh Israel. Jadi ini menarik nih. Jadi kalau kita berkaca dari hukum internasional, maka tidak ada alasan satupun yang bisa mengingkari bahwa Palestina ini bukan sebuah negara berdaulat. Kalau kita berkaca dari konteks hukum internasional, karena tadi dia sudah punya wilayah, dia punya pemerintahan, ya, dia punya penduduk, dia punya warga. Kalau kita lihat, apa ada negara yang mengakui? Ada 139 itu sudah diakui. Jadi oleh karena itu, ketika Israel melakukan serangan terhadap Palestina, itu berarti sebuah penjajahan, sebuah kejahatan kemanusiaan, genosida ya, karena ingin menghancurkan sebuah etnis. Jadi penjajah, genocide, ya. Jadi kejahatan kemanusiaan, genosida itu kejahatan kemanusiaan ya. Dan pembantaian etnik kalau sekarang. Pembantaian etnik. Kalau kita merujuk kepada poin-poin pelanggaran HAM yang sudah dipatenkan oleh PBB, maka ada beberapa poin yang bisa mengkategorikan sebuah pelanggaran HAM yang masuk kategori genosida. Salah satunya misalnya pengusiran etnis tertentu dari kawasan tertentu. Jadi ketika Israel melakukan pengusiran terhadap warga Palestina, maka itu sudah pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM itu pelanggaran HAM berat, bukan ringan. Kejahatan kemanusiaan. Jadi ini agak mirip Rempang ya. Jadi Rempang itu kan yang diusir itu suku Melayu. Jadi ada panduan di PBB. Kalaupun misalnya ada kejadian yang luar biasa, kita harus memindahkan sebuah etnis ke tempat lain. Maka etnis yang menggantikan masuk ke tempat itu bukanlah etnis berasal dari etnis lain, tapi dia harus etnis yang sesamanya. Walaupun dengan istilah penggeseran. Oh, nggak ada istilah. Bukan relokasi. Istilahnya Mahfud itu penggeseran. Ada itu penggusuran ya, itu penggusuran. Jadi itu istilahnya Mahfud aja tuh. Itu bahasa yang lebih soft lah ya, lebih halus. Tapi di undang-undang nggak ada istilah penggeseran. Yang ada penggusuran ya. Penggusuran ya. Itu penggusuran, memindahkan orang ya, memindahkan sebuah etnis ke tempat lain dan tidak boleh menggantikan etnis lain ke dalam wilayah tertentu. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, apa yang dilakukan Israel itu nyata-nyata pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Pertama, pelanggaran HAM berat. Dan kedua, kalau kita lihat, Israel itu kan sudah melanggar beberapa resolusi yang sebenarnya, resolusi PBB kalau kita melihat. Jadi, sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk bisa menjustifikasi perbuatan Israel ini sebagai sebuah perbuatan tindakan balas perang yang dilakukan oleh Hamas. Kan dalilnya Israel ini bahwa dia membalas serangan dari Hamas. Itu selalu yang disampaikan, dipropagandakan. Itu sampai ke Indonesia begitu juga. Ya, sama. Ini sebagian orang-orang Indonesia tiba-tiba bilang, loh kok Hamas nyerang sih? Akhirnya kan kasihan tuh banyak orang Israel yang terbunuh, ya tentara disandra gitu. Oh, dia nggak tahu 16 tahun Gaza di blokade, 2 juta orang udah terbunuh di situ. Iya, dan itu kan praktek-praktek pelanggaran kemanusiaannya itu kan luar biasa. Orang itu bisa, common sense kita tidak bisa terima itu, Ustaz. Kalau kita lihat, kalau kita bisa lihat langsung kejadian di sana ya. Saya ketika tahun 2012, almarhum Jose Rizal, ada Nak Mercy nggak di sini? Tidak ada, tapi tahu lah. Jose Rizal itu pernah datang ke kantor saya, Ustaz. Iya, almarhum. Itu dia mengundang saya untuk meresmikan sebuah masjid di Palestina.
Tapi karena posisi saya pada saat itu sudah menjadi ketua KPK, Iya. jadi saya menghindari desas-desus sehingga undangan itu Tidak. saya tidak hadiri. Iya. Karena Padahal dulu pengen banget ya sebetulnya. ya pengen banyak. Ketika tahun 95, 96, 95, 94, posisi saya itu belum jadi pejabat. Jadi saya bebas lah. Kalau kalian tanya kenapa saya bisa masuk di sana, nggak usah diselidiki lebih jauh kan gitu. Gitu. Jadi yang ingin saya katakan begini, bahwa kejadian antara serangan Israel ke Palestina itu adalah pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan, genosida ya. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin jujur mengatakan begini, kalau seandainya PBB itu tidak dikuasai oleh negara-negara Amerika dan sekutunya, maka Israel ini sudah pasti bisa diberikan sanksi. Kan begitu? Harusnya ya. Harusnya. Perdana Menteri Israel itu harusnya dibawa di peradilan internasional Iya, di iya. Den Haag. Sama ketika Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic, Iya. kasus kejahatan ya di Bosnia, ya, di Yugoslavia yang pecah ya, konflik Balkan, Iya. itu kan pada akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional. Ya. Harusnya Israel juga jauh lebih Iya, mungkin ya. lebih. Tapi pertanyaannya kenapa nggak pernah terjadi, Pak? Karena menurut saya di PBB dikuasai oleh kelompok-kelompok pendukung Israel. Pro Israel ya. Ya, pro Israel. Jadi setiap ada usulan begitu biasa diveto, Ustaz. Nggak bisa lolos. Nggak bisa lolos ya. Beda ketika Yugoslavia, konflik Balkan. Itu menarik juga sebenarnya kalau kita lihat. Saya itu kalau Ustadz lihat ya kejadian Balkan itu ada tuh Welcome to Sarajevo, sempat diperlihatkan tuh Welcome to Sarajevo. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat film Welcome to Sarajevo itu mirip dengan kejadian apa yang dilakukan Israel, Iya. pembantaian etnik. Iya. Itu kan gitu. Kalau Welcome Di to Bosnia Sarajevo dulu kan? di Bosnia. Bosnia. Yugoslavia yang pecah ya, menjadi pecah, ada Serbia, ada Bosnia Herzegovina, Iya. kan dipecah gitu. Jadi kalau kita melihat konflik Balkan itu apa yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic itu sama yang dilakukan tentara-tentara Israel sekarang, lebih kejam sebenarnya. Tapi bedanya Israel ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Saya pernah berkunjung suatu ketika ke daerah-daerah bekas Balkan, Ustadz. Iya. Tahu nggak? Slobodan Milosevic sama Radovan Karadzic. Iya. Ini kalau kita tanya orang Serbia, ini dianggap pahlawan. Oh. Saya pernah berkunjung di sana, mereka dianggap pahlawan. Walaupun mereka ini kan dinyatakan di dalam peradilan mahkamah itu diputuskan, divonis sebagai penjahat perang. Itu kejadian tahun 1992. Iya. Itu pembantaian etnik itu terjadi. Iya. Tapi jangan coba-coba tanya orang Serbia. Kalau Anda bilang si Radovan sama Milosevic Milosevic bahwa dia itu penjahat perang, marah orang Serbia. Marah ya. Marah, dia menganggap itu pahlawannya. Jadi mungkin juga siapa di Perdana Menteri Israel yang sekarang ini. Netanyahu. Kalau kita bawa ke peradilan mahkamah Iya. internasional, terus kita cerita sama orang-orang Yahudi, pasti marah juga dia. Iya. Jadi saya selalu melihat ini agak mirip nih sebenarnya kan. Itu ya. Ya, jadi agak mirip. Tapi bedanya konflik Balkan itu bisa dengan nyata dibawa ke peradilan mahkamah internasional dan dijatuhi dan diputuskan bahwa konflik Balkan itu adalah kejahatan kemanusiaan, genosida. Nah, Tapi ini- Israel tidak pernah bisa. Ini ada ide baru kalau gitu pas sekarang. Ya. Dengan berubahnya tatanan dunia sekarang perlahan, di mana sedang tidak ada adik kuasa di muka bumi. Ya. Artinya Dewan Keamanan PBB kan memang masih itu negaranya. Tapi kan petanya sudah mulai berubah nih. Katakanlah misalnya kemarin di akhir 2022 telah diputuskan tentang resolusi anti Islamofobia. Ya, itu kan didukung oleh Rusia dan Cina kan. Yang mungkin karena Rusia dan Cina melihat bahwa ini agenda Islamofobia adalah agenda Islam lawan Barat. Sehingga Timur ini belakang kita. Kan gitu ya. Yang Amerika akhirnya merasa kecolongan kenapa anti-Islamofobia
ini jadi miliknya Cina dan Rusia. Ke depan, saya kira kalau ada yang memberikan ide, bisa berubah petanya Pak ini. Apalagi Iya. Cina punya hak veto loh. Iya, iya. Yang saat ini keberpihakannya pun Cina sama Rusia kan lebih kepada Palestina kan? Iya. Iya. Ya tinggal digalang sebenarnya kan. Ini muncul gitu aja. Kira-kira Jadi kalau mungkin dalam nggak itu sekarang? Islam ini siasa, kita harus melakukan Iya. siasa ya. Kira-kira untuk abad ini mungkin nggak itu terjadi Pak? Kita bisa ya. Secara undang-undang internasional kan sudah memenuhi. Tinggal kelompok lawyer internasional mana dan atas nama apa gitu ya, yang punya kekuatan politik internasional untuk menekan ini. Nah kalau di PBB kemarin kan karena menggebu-gebunya Presiden Pakistan, ya Imran Khan, yang akhirnya dimakzulkan oleh Amerika. Tapi dia bilang umat Islam tuh harus merayakan ini. Sebab itu adalah sebuah perjuangan bahwa ternyata 9/11 itu adalah sinetron. Sandiwara sudah berakhir. Kan ini jasa-jasa mereka yang ada di sana kan. Nah, kayaknya perlu barangkali Pak dari pertemuan malam hari ini. Cuman memang mungkin kalau Cina ini dia masih mendua ya. Masih mendua ya. Karena dia juga masih punya catatan gelap. Catatan gelapnya apa itu? Dia juga masih melakukan pelanggaran HAM berat di Uyghur. ya. Tuh kan saudara-saudara muslim kita di sana. Jadi dia masih apa ya? Ya mungkin juga untuk Masih salah tingkah. untuk mencari simpati dia bela Palestina boleh jadi Pak. Iya. Boleh jadi. Sebagaimana dia mendukung Islamofobia, anti-Islamofobia, karena ini melawan Barat. Cuman mungkin agak beratnya nanti dia meminta kompensasi yang begini. Bahwa aku dukung membawa Israel, tapi harus menyatakan bahwa apa yang saya lakukan di Uyghur itu bukanlah pelanggaran HAM. Ya. Itu berat itu. Itu politik lain yang harus Yang harus dihitung. Tapi kemarin tidak ada masalah. Ya. Ya, bahwa pokoknya golkan dulu itu Ya. resolusi anti-Islamofobia. Bahkan bahasanya keras kan? Apa namanya? Combat to Islamophobia ya. Tapi saya lihat begini Ustadz. Ya. Minta maaf, mungkin agak berbeda sedikit. Ya saya ingin menekan ahli hukum dulu Lolos ya. supaya sampai keluar. Saya lagi cari jalan menekan ahli hukum. Jadi Nanti begini, didukung sama ahli konspirasi. sebenarnya lolosnya resolusi itu karena ketidakngototan Amerika juga. Kenapa dia tidak ngotot? Karena Joe Biden ini punya kebijakan internasional agak berbeda dengan presiden-presiden pendahulunya. Joe Biden ini agak dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Salah satu penasihatnya itu saudara kita juga, Imam Samsi Ali. Ya. Jadi waktu Joe Biden mau kampanye itu, ketika Joe Biden mengutip sebuah ayat Ustadz, itu yang buatkan Samsi Ali dengan bargaining bahwa nanti kamu harus pro terhadap kebijakan-kebijakan yang lebih bisa memprotection kelompok-kelompok minoritas Islam. Di situ bargainingnya. Iya. Jadi Ya, artinya tetap masih punya peluang lah kita ya untuk mengajukan Israel ke meja ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Ya, yang penting tribunal. ahli-ahli hukum maju dulu gitu ya. Iya. Cari dulu peluangnya. Saya masukin terus memangnya. Ya nanti Ustaz Deden Ya, kasih kira-kira kursnya. seperti itu Ustadz. Ya, baik. Saya kira masih ada peluang ya secara hukum internasional. Sekarang ke dalam negeri nih Pak. Ke dalam negeri. Harusnya kita nih Indonesia ini melihat situasi ini dengan dukungan undang-undang ini, apa sih seharusnya yang bisa kita berikan kepada mereka? Baik secara diplomasi politik internasional maupun sesama muslim ya, atau bangsa muslim ini. Jadi kan sebenarnya ini sederhana Ustadz ya sebenarnya. Iya. Tinggal ada nggak political will pemerintahan ini. Political will-nya ya. Saya lihat pemerintahan ini atau rejim ini tidak punya political will untuk berpihak terhadap perlindungan kemanusiaan apa yang terjadi di Palestina. Tapi Presiden sudah menyatakan mendukung Palestina dan memerintahkan jajarannya, kementerian terkait. Oke, mungkin itu kalau menurut saya begini.
setiap ungkapan yang disampaikan itu harus dilakukan implementasi secara konkret supaya orang tidak menganggap itu sebagai lip service saja. Iya. Kan gitu. Karena selama ini kan selalu yang terucap, pernyataan-pernyataan yang terucap itu semua kelihatannya bagus, tapi pada tataran implementasi itu kita tidak lihat. Iya. Jadi saya melihat konflik Palestina Israel juga begitu. Tapi Menteri Luar Negeri kadang jelas juga itu, clear itu kalau di PBB keberpihakan terhadap Palestina. Ibu Retno. Itu clear dari pernyataan dan posisi Indonesia. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan untuk Palestina ini? Kita tidak mungkin atau tidak boleh misalnya mengirim tentara. Itu kan nggak boleh ya. Mengirim senjata itu nggak boleh. Tapi selain itu, yang konkret, yang bisa membantu, yang bisa menolong, ya, saudara-saudara kita yang tertimpa di sana musibah yang luar biasa, apa? Justru kan kelompok-kelompok organisasi-organisasi non pemerintah yang bekerja, misalnya teman-teman Mercy dulu saya ingat, teman-teman NGO ya, kan nggak ada. Siapa yang membangun musala-musala, masjid-masjid, membawa Al-Quran ke sana, rumah sakit, itu kan saya tahu teman-teman dari Mercy dan teman-teman dari organisasi lain, bukan pemerintah. Iya, memang saat ini Pak persoalan kita, NGO-NGO ini yang banyak ini, satu mendapatkan visa ke Mesir, dua menembus batas Rafah ke Gaza, ini kita kesulitan. Dan sangat membutuhkan negara dalam hal ini Pak. Iya, karena kalau bukan negara nggak bisa masuk. Iya. Nggak bisa. Sama kalau kita mau ke Xinjiang, Uyghur, kan kita nggak bisa masuk kalau di sini kita butuh Kementerian Luar Negeri, kita butuh juga Kementerian Pertahanan mestinya, kita butuh Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan, kita butuh kebijakannya. Sorry ya, saya luruskan, bukan. Artinya bukan kampanye, enggak. Dia harus tampil ya. Orang yang di tengah nih. Kita ini orang yang di tengah, nggak tahu kalau Mas Bosman. Jadi kira-kira begitu, Ustaz. Sementara. Baik, terima kasih. Ada teman orang India, Pak. Dia turun-temurun di Inggris tinggalnya sebelum Perang Dunia Kedua. Ini keluarga kaya, India Muslim nih. Cerita ke saya dan ketika dia datang ke Indonesia, dia sebagai lawyer. Keluarga besar dia punya 111 properti di London. Dan keluarga ini sangat berjasa kepada orang-orang Yahudi yang waktu miskin di sana. Sangat dihormati. Dia cerita kepada saya. Kamu tahu bagaimana cara Yahudi itu mengambil alih Palestina? Setelah menjadikan peta Palestina, pasca kemenangan 19 di perjanjian di Balfour itu ya, ini dijadikan sebagai free zone area dulu. Ya, kalau kita kawasan ekonomi khusus nih, waduh, masuk nih kalau ke situ. Di Batam itu, Batam. Rempang itu. Di Palu lagi dibikin juga, Pak. Ya, kayak gitu. Karena bebas pajak. Tapi ini enggak, sengaja dibikin free zone area, dan itu disepakati. Dan ditandatangani oleh Balfour juga. Tujuannya agar nanti diaspora Yahudi Eropa dan dia sendiri bisa menguasai ini. Nah, secara ideologi memang kan udah kembali tuh kayak ayat yang dijelaskan tadi, Ustaz Deden kasih komen ya. Apa yang dilakukan oleh Yahudi adalah bikin kelompok-kelompok ekonomi, di situ mereka menabung, ngebayarin orang-orang Yahudi yang mau tinggal di sana. Dia bikin koperasi sampai dia bikin bank. Tapi gitu, kayak di Jawa Barat kemarin, izinnya 94 hektar tapi ngambilnya 500 hektar. Saya lupa nama perusahaannya, Pak. Gara-gara 212 kemudian marah itu. Ustaz, saya kasih tambahan sedikit. Iya. Radovan Karadzic dan Slobodan Milosevic, waktu mereka dibawa ke peradilan itu, dia statusnya jadi presiden loh. Statusnya sebagai presiden. Kepala negara. Satu presiden, satu perdana menteri. Masih ya saat itu kan? Toh bisa dibawa. Iya.
Berarti kan sebenarnya ini tinggal kekuatan lobby di PBB sebenarnya. betul. Nah, disinilah saya pikir pertemuan malam hari ini harus memberi rekomendasi nanti di akhir. Sayangnya memang tidak banyak di kita, terutama lawyer-lawyer Muslim yang concern dengan ini, lawyer-lawyer internasional yang bisa melobi Den Haag. Kita butuh itu, Pak. Ya, walaupun jurusan saya ini pidana ya Ustadz ya, Iya. bukan hukum internasional, tapi Iya. saya belajar dari praktek karena dulu saya banyak mengunjungi beberapa Iya. semacam short course begitu ya. Iya, Tapi banyak teman-teman yang khusus di bidang hukum internasional yang bisa kita hubungin sebenarnya iya, untuk membantu. Konkretnya begini, tadi kan itu Ustadz katakan bahwa sudah ada pidato dari Jokowi, Presiden Iya. Jokowi, iya, yang memberikan dukungan yang begitu kuat. iya, Pembelaannya, keberpihakannya sudah jelas ya kalau kita Iya. lihat dari statement keberpihakannya itu kepada Palestina, ya, mengakui keberadaan negara Palestina sebagai negara yang berdaulat, iya, yang membutuhkan kemerdekaan sesegera mungkin. Itu kan Iya. tersirat begitu ya. iya, Kalau udah tersirat, dia harus mengkonkretkan itu. Bagaimana bentuknya? Salah satu peran yang harus dilakukan Indonesia melakukan lobby-lobby agar negara-negara lain bisa ikut. iya. Dia sebagai prakarsa ya. Berarti ini tugasnya Pak Mahfud ya mestinya ya nanti ya. Banyak perdamaian-perdamaian, Menko Polhukam. ya, perdamaian-perdamaian dunia itu kan dimotori oleh Indonesia sebenarnya. Iya, iya, Filipina waktu Moro, iya, itu kan peran Indonesia sehingga Moro itu mau berdamai dan menerima otonomi, Iya. kan gitu iya. dengan pemerintahan Filipina. Ya, level-level damai ya. Ya, Bukan lewat terjadi lah ya. bukan membawa ke Den Haag. Iya. Jadi dia memprakarsai dan Indonesia ditunjuk pada saat itu ya sebagai negara perantara yang melakukan mediator antara pemerintah Filipina dan Moro Islamic Berarti yang perlu kita pelajari gini Pak, bagaimana pemimpin Serbia itu bisa diperkarakan sampai ke Den Haag, itu kerja-kerja tim lawyernya luar biasa tuh. Pertama tim lawyer, kemudian kedua menurut saya negara ya, government sebenarnya. Iya, Jadi negara itu harus melakukan langkah-langkah konkret sebenarnya. iya. Dan ini menjadi rekomendasi kita ya. Jadi ini harus konkret begini Ustaz, kalau menurut saya ini bukan Iya. kampanye ya. Iya. Salah satu cek yang akan kita tulis Oke, kepada calon presiden nanti. mau nggak dia melakukan ini? Iya. Bukan lobby. Nah, sebenarnya melakukan lobby pendekatan Iya, untuk bisa menarik negara-negara lain iya. untuk menjadi satu, berjuang untuk Memperkarakan. mendukung keberadaan negara berdaulat Palestina dan memperkarakan tindakan agresi militer Israel Ke yang mahkamah. nyata-nyata masuk kategori kejahatan kemanusiaan, genosida. Nah, Seperti yang terjadi nah, di Yugoslavia, konflik Iya, Balkan. iya. Harusnya begitu. Jadi cek yang akan kita isi, Prabowo ke Ganjar, Anies, mau nggak ini? Nah, Iya, baik, kita dukung, setuju nggak? masuk satu rekomendasi ya. Ya kalau dia nggak mau gimana? Hah? Iya, harus punya daya tawar dong. Ustadz Deden ada komen nggak kira-kira dari tadi nih? Lagi menyerap Menyerap. yang dari bahasan konspirasi dunia ke konspirasi langit, Ustaz. Yo, gimana tuh? Nah, Ketika mendengarkan paparan dari ahli konspirasi dan ahli hukum tentang Israel, ahli teori konspirasi tepatnya, maka saya mengucapkan Shadaqallahul Azim. Artinya apa yang Allah katakan la tufsidun fil ardi itu benar. iya. Mengkonfirmasi lah ya. Iya. Bahwa kamu pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi dengan cerita-cerita tadi. Ternyata bahasa langitnya benar, Benar itu. faktanya ada. Faktanya ada.
Dan ketika lebih dalam lagi, maka kebenarannya itu berlapis, Ustaz. Iya. Cuman ada yang mau saya tanyakan ke ahli konspirasi ini, Ustaz. Iya, apa tuh? Di surah Al-Isra ayat 6 itu, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Bani Israel dimuliakan lagi di situ. Ya, setelah dibantai, Allah muliakan lagi tuh. Terus Dimuliakan lagi. Nah, dimuliakan dalam arti Bani Israel itu tunduk lagi kepada aturan Allah. tunduk lagi, beriman lagi, Nah, itu bertakwa lagi. secara teori konspirasinya gimana? Apakah tiba-tiba Bani Israel itu menjadi pemimpin dunia menegakkan keadilan suatu hari nanti? Ayatnya begitu. Iya. Coba dikonfirmasi dulu, silakan. Jadi ini ayat dibawa dengan konspirasi. Konspirasi. Ngeri Ya, ini kali. pengajian membumi, Pak, ya. Dari langit. Iya. Jangan berlangit terus. Jadi saya ini keluarga dari pesantren Sidogiri. Jadi di Jawa Timur kan pesantren itu udah 300 tahun. Gus Dur, bapaknya Gus Dur juga dari situ gitu kan. Jadi mbah saya, Pak D saya tuh ya lulusan itu. Jadi sering sekali kalau kita diingatkan ini akhir zaman gitu kan. Mbah saya tuh bisa manggil saya gini, "Le, kiamat tuh masih jauh." Karena ada sebuah hadis, berzakatlah kau sekarang. Karena suatu masa, lu cari orang miskin tuh susah, lu berzakat tuh demikian susahnya. Karena Islam demikian makmurnya. Bener gak? Habis itu baru kiamat, setuju ya? Ada ya? Nah, akan ada masa itu. Saya itu sangat percaya sama dalil itu. Jadi Yahudi itu nurut. Pasti di bawah kita. Nurut pasti dia. Sistemnya nurut. Nah, karena itu kalau di Jawa itu ada nubuat. Kalau versinya gini ini dia ada. Nanti ada Ratu Adil. Ini pengandaian ya, Ratu Adil. Saya teringat waktu Kopernikus menyatakan bahwa matahari adalah pusat semesta. Sementara dulu bilang adalah bumi pusat semesta, gitu kan? Nah, dulu itu kalau kita ngelempar batu dari sini ke tembok, oh kira-kira 1 detik gitu misalnya, dihitung pakai rumusnya dulu, nggak pernah ketemu 1 detik itu. Tapi ketika dunia tahu bahwa matahari pusat semesta, T adalah jarak bumi mengelilingi matahari. T, waktu, time adalah waktunya. Kalau dulu kan T sama dengan matahari mengelilingi bumi. Dan itu tidak konstan. Tidak konstan. Tapi begitu, ini agak pelajaran fisika deh. Begitu matahari pusat semesta bumi mengelilingi dan T sama dengan nolnya matahari muterin bumi muterin matahari. Maka jadi konstan, begitu kita lempar itu 1 detik, dihitung pakai rumus yang konstan itu 1 detik. Beneran. Jadi sejak saat itu, sejak tahun 16 sekian, teknologi demikian maju seperti sekarang. Nah, ada satu hal, Ratu Adil itu apakah makhluk atau sistem? Gitu kan? Maka ingat pelajarannya Rasulullah di zaman Rasulullah, kalau di mana nih saya mempromosikan MMT, Modern Monetary Theory itu adalah kita tidak percaya sama inflasi. Inflasi adalah mitos. Dan untuk membuktikan bahwa ibu-ibu waktu kurban kambing berapa nilainya? Masih ingat? Kira-kira 3-4 gram kan? Zaman Rasulullah juga segitu, nggak ada inflasi kalau pakai emas, bener nggak? Kalau pakai emas nggak ada inflasi. Nah, kita pernah terpikir kalau emas yang aurum, yang kalau kita tabel periodik kita taruh di meja, tabel ini bicara fisika. Siapa dulu yang dari IPA angkat tangan? Nah, sisanya IPS itu. Ya, udah belajar.
Bosman ngomong apa udah nggak jelas kan. Tapi tahulah tabel periodik kan paling enggak ya. Nah, saya mau nyambung nih. Gimana nih? Aku nyambung dikit. Jadi kalau emas itu dipakai sebagai alat tukar, bukan alat bayar rupiah, tukar. Dan benda yang berada di bawahnya, kalau tabel periodik kan hari libur nanti kita rebus kubis Prancis HEL, ingat gitu ya, dulu dibaca besok minggu cari, pokoknya 136 unsur itu. Dan ini menariknya, kalau bumi untuk menimbulkan logam mulia tadi, itu memerlukan air, memerlukan matahari, dan memerlukan panas. Teman-teman hanya mau mengingatkan bahwa kalau di sini ada bola dari plastik, saya masukin glitter yang mengkilat-mengkilat, saya putar 2 jam, bola glitternya itu berada di tengahnya, setuju ya? Semesta ini sudah miliaran tahun muter, benar nggak? Itu berada di Katulistiwa. Dan di Indonesia itu adalah Ring of Fire, 90% mengandung api, vulkanik dan tektonik, ada air 90% wilayah kita ada air, dan matahari 99 waktu kita ada matahari. Memenuhi seluruh persyaratan sehingga seluruh tabel periodik ada di sini. Kalau emas jadi titik tengahnya, kemudian platinum di bawahnya, perak di bawahnya, dan ini dihitung rata, maka tidak ada inflasi ke depan, dan itulah Ratu Adil. Dari sisi metal, dari itu yang namanya Yahudi nggak punya apa-apa itu. Iya. Nah, inilah bangsa yang saya pikir yang dijanjikan itu jangan-jangan Indonesia ini. Kira-kira. Baik. Ustaz, di ayat 6 itu dengan nyata-nyata Allah mengembalikan kejayaan kepada Yahudi. Bani Israel. Mengembalikan kejayaan kepada Bani Israel. Apakah kejayaan yang dimaksud juga konspirasi? Maksudnya miskin banget mereka itu. Iya. Artinya mereka itu tidak punya apa-apa. Justru kalau mereka diberikan kejayaan secara kekuatan atau materi, mereka akan latuf siduna lagi gitu. Merusak lagi. Iya. Itu tadi yang pertanyaan. Tadi pertanyaannya begini, Ustaz, seperti bumi yang berputar tadi itu, Ustaz. Tapi jawabannya benar, Ustaz. Saya belum menangkap. Artinya nanti gini. Jadi summa radadna lakumul karrata alaihi wa amdadnakum bi amwali wa banin wa jalnakum aktsara nafira, kan gitu. Jadi ini ceritakan Mas Owi tadi bahwa nanti orang-orang Yahudi kalaupun dia tobat lagi, dia taat lagi, itu Allah akan kayakan dia. Dari mana kekayaan itu berasal? Sebagaimana sekarang kan mereka ini ilegal nih, ya katakanlah praktek riba, perampasan, kolonialisme. Selama mereka mencari sesuatu yang halal, ya pasti Allah akan kuatkan mereka lagi. Tetapi pertanyaan tadi, wa amdadnakum bi amwali wa banin, kan gitu ya. Kami kuatkan lagi kamu dengan harta dan anak-anak gitu ya, simbolnya. Boleh jadi maknanya adalah tadi glitter yang di tengah tadi itu, ini adalah metal berharga semuanya, dan itu adanya di Indonesia, ya boleh jadi mereka berada bersama umat Islam, dan umat Islam yang akan membiayai mereka sebagai tangan Tuhan Allah alam. Ya, berarti Bani Israel pada saat ini di fase ifsad, bukan di fase jaya saat ini. Oke, ya. Pastinya sekarang di fase kerusakan. Fase ifsad, kerusakan, artinya bukan di fase jaya gitu. Saat ini belum. Belum. Nggak tahu, mungkin 2007 berubah, mereka hancur dan peta Israel habis. Baik, Ustaz. Ini mungkin dengan teorinya Syekh Ahmad Yasin ya. Iya. Kan periode 20 tahunan itu berjalan di kita ini. Baik. Menarik sekali. Sekarang saya mau masuk dulu. Ada masih banyak teori sebetulnya bisa kita bicarakan nih. Teori-teori yang membuat kira-kira zaman-zaman keemasan ini seperti apa. Kita bisa bahas tuh rentang waktunya nanti. Sekarang begini malam hari ini, di sisa waktu Pak, supaya ada rekomendasi. Nah ini yang saya mau. Rekomendasi apa nih yang tadi sudah kita bicarakan? Ya, tentang teori-teori ini semua, kita ingin konkret setelah ini.
bukan wacana pada malam hari ini yang nanti kita akan sebarkan ke Indonesia. Ya, nah kira-kira tadi udah muncul tuh satu, memahkamah internasionalkan pemimpin Israel ya. Tapi yang mana nih? Berarti kan presiden terakhir ya, atau PM terakhirnya kan? Nah, gimana kira-kira rekomendasinya? Cerita dulu. Mungkin nggak Mas Wawi? Dari teorinya dulu. Kalau saya mungkin ada yang lebih konkret begini. Apa tuh? Sejak 3 hari yang lalu, kita tahu mereka melakukan namanya mencekek mereka yang tinggal di Gaza. Jadi Israel memotong bahan bakar, memotong pangan, memotong obat-obatan, listrik, jadi nggak bisa masuk lagi. Bahkan air ya? Air, itu kejam sekali. Dan ini sebenarnya melanggar HAM berat. Oke, itu konkret sekali itu. Itu konkret. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus menyatakan atas nama kemanusiaan. Kita tidak mendukung tindakan Israel akan hal ini. Kita harus mendeklarasikan itu. Oke. Dan kita harus turun tangan, memberikan obat-obatan, memberikan pangan sebisa kita untuk meminta pemerintah Indonesia membuka Rafah karena kita masuknya lewat Mesir. Iya. Jadi pemerintah menekan secara politik, kita membantu gitu ya. Secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan. Itu langkah nyata gitu ya. Baru langkah jangka panjangnya. Nah, ini calon menteri. Iya. menarik ya, semangat dulu. Jadi rekomendasi pertama malam hari ini ya, rekomendasi supaya menghasilkan sesuatu, bahwa kita meminta negara untuk membantu setidaknya lembaga-lembaga kemanusiaan membawa amanah rakyat Indonesia ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang diblokade, diembargo pula, di mana hak mereka untuk hidup, untuk makan, untuk minum, untuk mendapatkan listrik, untuk mendapatkan air, betul-betul sudah dirampas hak-haknya. Nah, untuk itu kita minta kepada pemerintah Indonesia dan memberikan kemudahan kepada kita. Kalau perlu, oke lah Indonesia siapkan satu kapal khusus, satu pesawat khusus. Ya. Iya. Iya. Itu kan kemarin waktu Mafi Marmara itu ya. Tapi ditembak di laut itu. Di tengah laut. Ya. Ya. Nah, inilah arogansi Israel. Tapi dunia sedang berubah. Kita harus coba lagi. Sepakat ya? Nanti kita coba koordinasi dengan pemerintah Indonesia berarti. Dalam hal ini mungkin sama Menko Polhukam kali ya. Karena di bawahnya kan ada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan ya. Menteri Hukum, HAM. Mic-nya Pak. Ustadz, yang kita butuhkan ini peran negara ya. Peran negara. Peran negara untuk melakukan lobby agar supaya pemerintahan Israel membuka akses untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Betul. Lewat Mesir ya. Iya. Baik. Lewat mana saja yang penting bisa masuk. Walau ini di masa perang ya. Iya. Kan bisa itu Ustaz. Iya. Kita di masa damai aja susah Pak. Apalagi di masa perang ya. Kalau negara ini betul-betul sungguh-sungguh kerjanya bisa. Harusnya bisa. Dan masyarakat harus menekan ini ya. Ya, mengajukan ini ke pemerintah secara sungguh-sungguh. Sepakat? Ini rekomendasi pertama. Yang kedua silakan Pak. Cek ya, rekomendasi kedua kepada calon presiden. Nah, ini penting. Ya, ini insya Allah kita viralkan Pak ya. 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 Bahwa umat menuntut apa nih dari para capres? Ya itu tadi menurut saya yang konkret ya. Yang konkret. Bahwa calon presiden itu mengambil satu kebijakan luar negerinya yang bukan juga kita minta dia berpihak secara total kepada Palestina, tapi dia bisa mendesak PBB agar supaya Israel itu bisa dijatuhi sanksi sebagai negara yang melakukan
kejahatan kemanusiaan atau genosida. Itu konkret. Itu agenda Menteri Luar Negerinya juga nanti ya. Ya, tapi kan presiden yang harus memberikan arahan kepada Presiden itu tugasnya menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45 dan mukadimah adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, itu yang dijalankan. Baik. Jadi ini minta pernyataan para capres-capres ini ya. Berarti kita harus bikin sekali lagi, kita undang satu-satu ya. Kingmaker itu cocok. Iya. Ya, tapi harus bareng-bareng nekennya itu. Nanti kita tekan, Ustaz. Kita tekan dia. Iya. Ya, sebab ini adalah amanah Undang-Undang Dasar kan. Dan mereka adalah saudara kita. Dan ini tanda kalau presiden itu berjiwa besar dan ingin membawa negara ini sebagai negara besar. Ya, harus begitu berpikir ya kan. Dan yang kedua, Ustaz, saya mau katakan begini. Apa yang dilakukan Israel sekarang ini, karena dia tidak pernah mendapatkan sanksi sebelumnya, sehingga dia seterusnya mau melakukan apa saja dia lakukan. Karena dia menganggap dia tidak pernah ada yang tegur. Betul. Nggak ada yang pernah memberi sanksi. Ya. Makanya kejahatan yang dia lakukan itu berulang-ulang. Ya. Tapi kalau dia pernah diberikan sanksi, maka saya yakin dia tidak akan melakukan lagi. Baik. Tapi dia nggak pernah. Seolah-olah apa yang dilakukan Israel itu selalu dijustifikasi oleh teman-teman dunia Barat atau Amerika bahwa itu adalah perbuatan yang wajar dan lain-lain sebagainya. Karena ada serangan terlebih dahulu dari Hamas, kan selalu begitu tuh narasinya. Ya berarti kan calon presiden nanti harus mengajak dunia internasional untuk memberikan sanksi. Itu calon presiden nanti atau kepada presiden sekarang, Pak? Kalau itu amanah undang-undang ya sekarang juga, Ustaz. Jadi Ustadz, ada yang menarik nih. Ini ilustrasi ya. Saya katakan begini, bahwa negara itu menjadi kuat, menjadi dihargai itu oleh pemimpinnya. Saya waktu Malaysia, saya ada tertarik, kalau aku ngomong sedikit, kenapa Malaysia bisa lebih hebat dari kita? Dari sisi apa? Hampir semua lah. Karena begini, Ustadz. Tahun 1987 ketika saya baru pertama kali kuliah di Unhas, ini Unhas loh, yang berada di timur, dibandingkan masih banyak universitas ternama di Jawa, UI, apa dan lain sebagainya. Tahun 87 saja, orang-orang Malaysia itu banyak sekali kuliah di Unhas. Itu artinya apa? Saya mau bilang, sekitar tahun 80-an, Malaysia itu masih menganggap Indonesia itu jauh lebih hebat daripada mereka. Betul. Sehingga yang di Indonesia Timur aja, Unhas itu mereka tuju, apalagi UI, UGM dan lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian ini berbalik. Kita sekarang yang ke sana dan lain sebagainya. Berbondong-bondong belajar ke sana. Selama itu saya selalu bertanya-tanya, apa sih kelebihan Malaysia ini sehingga dia bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa membalikkan fakta bahwa dia lebih hebat daripada Indonesia. Ternyata menurut saya ada sesuatu yang dilakukan. Perdana Menteri Malaysia itu mempunyai nasionalisme yang luar biasa. Nasionalisme yang dia terjemahkan itu adalah identitas bangsa. Identitas kebangsaannya, Melayunya terutama. Pernah suatu ketika Bumi Putra di sana disebut pernah suatu ketika Malaysia ini hampir diembargo oleh Amerika. Suatu ketika waktu Perdana Menteri Mahathir Muhammad itu pernah Amerika mau diembargo oleh Amerika karena Malaysia dianggap punya undang-undang yang kalau dilihat itu undang-undang mengandung pelanggaran HAM, diskriminatif. Apa bunyi undang-undang Malaysia yang dianggap oleh dunia internasional, oleh PBB, oleh Amerika melanggar HAM? Dia punya undang-undang yang kalau diterjemahkan kira-kira seperti begini, Ustaz. Undang-undang perlindungan Bumi Putra. Perlindungan Bumi Putra. Perlindungan Bumi Putra. Ini dianggap melanggar oleh Amerika karena dia memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok etnis tertentu. Siapa yang dilindungi? Bumi Putra. Jadi dianggap ini Malaysia melanggar nih. Oleh karena itu Amerika mengancam kalau dia tidak mencabut undang-undang itu maka dia akan diembargo. Alhasil apa yang dijawab Mahathir pada saat itu, ini ilustrasi supaya kenapa saya harus gambarkan ini bahwa presiden yang akan kita pilih nanti dia harus mampu menyatakan itu. Jadi
Ketika mau diembargo, Mahathir bilang saya tidak akan mungkin mencabut undang-undang ini. Karena undang-undang inilah yang membuat Bumi Putra sampai detik ini bisa berjaya di negaranya sendiri. Bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Amerika bilang kalau begitu saya embargo. Tahu nggak apa jawaban Mahathir? Silahkan embargo saya, tapi pada hari ini juga ketika Anda mengembargo saya persilahkan Anda keluar dari Amerika. McDonald, Kentucky, Starbucks, silahkan keluar. Keluar dari Malaysia. Keluar dari Malaysia. Itu yang dia katakan pada saat itu. You embargo saya, tapi semua produk-produk Anda keluar, saya nggak ada masalah. Saya punya padi, saya punya sawah, saya punya hasil alam yang saya bisa nikmati sendiri tanpa tergantung. Itu yang dilakukan. Ketika itu tidak jadi, maka Mahathir dipanggillah ke sidang umum PBB. Diminta mempertanggungjawabkan undang-undang tadi. Mahathir datang. Dia datang berpidato di Dewan PBB. Apa yang dia katakan di situ? Dia berbicara di Dewan PBB. Bahwa undang-undang ini bukanlah undang-undang yang mengandung pelanggaran HAM. Karena kalau Anda lihat dari satu pasal ke pasal, maka tidak pernah ada kata-kata di dalamnya yang bisa diartikan sebagai memberi keistimewaan kepada satu etnik tertentu. Tapi yang ada di dalam undang-undang ini adalah perlindungan. No privilege. Kalau privilege, keistimewaan saya berikan kepada kelompok-kelompok tertentu, itu yang pelanggaran HAM. Itu yang dimaksud diskriminasi. Karena memberikan kelompok tertentu keistimewaan. Tapi kalau saya melindungi protection terhadap kelompok-kelompok yang rentang, maka itu bukanlah pelanggaran HAM. Anda juga melakukan. Amerika ditunjuk di sini. Anda melakukan. Anda punya undang-undang tentang protection kaum Indian. Habis itu dia menunjuk lagi Australia. Australia, you melakukan. You punya undang-undang protection terhadap kaum aborigin. Apa yang salah dengan undang-undang saya? Dan saya mau menggambarkan bahwa pemimpin itu memang harus pemimpin yang kuat, yang mampu mengatakan sesuatu kepada dunia luar. Dan saya akan tidak bisa didikte. Saya tidak bisa didikte. Kan gitu. Mahathir bayangkan ketika dia bilang, kamu saya embargo, dia bilang, oke, Anda embargo hari ini saya persilahkan Anda keluar dari Malaysia. McDonald, Kentucky keluar semua. Kira-kira berani Amerika. Kalau menurut Pak Abraham Samad sama Pak Wowi, capres yang mana yang bisa begitu? Masih kabur. Oleh karena itu untuk menjawab itu Ustaz, perlu kita panggil. Kita ajak ngobrol ya. Itu rekomendasi keduanya ya, menarik. Rekomendasi ketiga, membawa pemimpin Israel itu ke mahkamah internasional ya. Rekomendasi ketiga pada malam hari ini. Yang paling penting. Ini itu paling penting agar supaya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan Israel itu tidak terulang. Karena kapan Israel tidak pernah diperhadapkan atau dibawa ke peradilan internasional tentang kejahatan perangnya, maka dia akan terus melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Sebenarnya itu intinya. lihat saja kalau ini nggak berhasil, pasti akan terjadi lagi. Mungkin 4 bulan, 5 bulan akan datang. Dan itu terus terjadi. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah sudah 1,5 jam lebih. Ya. Dan saya kira sudah sampai kepada sesi rekomendasi. Karena sayang kalau cuma informasi-informasi di program ini, di ujungnya memang ada rekomendasi yang harus kita hasilkan. Dan ini akan kita sebarkan rekomendasi ini. Sekali lagi, terima kasih dan aplaus buat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, kepada Pak Abraham dan Mas Wowi, sekali lagi atas nama jamaah yang ada pada malam hari ini, juga Ustadz Deden yang setiap malam bersama kita. Mudah-mudahan lain kali tidak bosan ya untuk diundang ke sini lagi ya, untuk berbagi kepada kita. Ini ngaji bareng judulnya, ya, saling berbagi dan kelihatannya ini audiensnya masih semangat ini ya. Tapi udah gak ada pertanyaan kan ya? Hah? Banyak. Oke, 1 buat laki, 1 buat perempuan. Yang berkualitas pertanyaannya. Bukan curhat ya. Ya. Oke, ini. Sabil dulu.
kasih mic dulu. Ya, ini menghargai audiens. Iya, silakan ditujukan kepada siapa? Mas Abil. Kasih mic. Afwan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Mardigu dan juga Pak Abraham Samad, ini sangat menarik sekali ya obrolan malam hari ini, terutama untuk jamaah yang ada di sini. Ini kan kalau bisa dibilang dari konflik yang terjadi saat ini, senjata kita yang ada di Indonesia selain doa adalah gadget kita. Sudah disampaikan juga bahwa Menteri Luar Negeri Israel juga mengungkapkan bahwa mereka membayar buzzer-buzzer di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bahkan Indonesia, gitu ya, untuk mempropagandakan apa yang menjadi kampanye kebusukan mereka. Nah, ini untuk keduanya, untuk Pak Wawi maupun juga untuk Pak Abraham Samad. Kira-kira dari senjata yang bisa kita maksimalkan yaitu gadget, kita harus menjawab apa sih? Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun di 2023 ini dalam tanda kutip Zionis pesek ini sudah mulai keterlaluan bahasanya gitu ya. Nah, ini banyak sekali anak muda, ibu-ibu yang senjatanya gadget harus bisa bersama-sama melawan. Nah, ini mungkin bisa diberikan pencerahan seperti apa kita melawan propaganda-propaganda Zionis pesek yang ada di tingkat lokal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zionis pesek, silakan Pak. Jadi kita tahu bahwa sosial media itu bisa dikatakan semuanya milik Yahudi. Teman-teman mungkin tahu bahwa YouTube saya itu udah 2 kali hilang. Hilang, bukannya hanya Jessica doang hilang atau Mirna. Bisa hilang gitu. Karena saya adalah orang yang menyerang kebijakan Yahudi. Nomor 1 kita tahu Mark Zuckerberg, YouTube, Peter Thiel, apa segala macam lah pemilik sosial media semuanya Yahudi. Dan sekarang apa politik yang baru diblok hilang tuh? Obrol politik OP ya, obrolan politik channelnya hilang semua karena Israel, dan orang-orang udah bilang, Bosman sebentar lagi video lo hilang gitu loh. Jadi bukan hilang satu itu loh, bener-bener, dan saya nggak peduli gitu ya. Nah, YouTube saya sedikit berbeda karena dulu pernah hilang tuh hilang satu channel, kemudian anak-anak bilang, Pak, kita komplain ke YouTube Indonesia. YouTube Indonesia bilang, YouTube Anda mengandung hoax, disinformasi, dan lain sebagainya. Padahal waktu itu saya cuman anti sama vaksin. Saya pure, saya nggak divaksin, gitu. Terus yang kedua adalah saya sangat anti sama program depopulasi, karena mereka menganggap 8 miliar manusia ini terlalu banyak. Salah satu ini teori konspirasi. Salah satu strategi untuk divaksin itu adalah membuat generasi berikutnya ini akan mandul. Dan setelah itu gagal, teori konspirasi itu tentang vaksin, sekarang mereka sedang mempromosikan LGBT. Ciri LGBT itu satu, mau cowok suka cowok, cowok suka cewek, apa segala macam. Ciri LGBT, LXX, LPP, banyak macam tuh, udah bukan itu aja. Cirinya satu, mereka tidak bisa punya anak, bener gak? Betul ya? Dan tidak. Itu adalah depopulasi, gitu. Dan itu jahat sekali, gitu. Jadi saya tetap mempromosikan, saya anti hal-hal seperti itu, depopulasi. Nah, sekarang ini kita mencoba mengemas bukan anti Israel. Ngomong sedikit anti Israel, brodol kita langsung, bener nggak? Yeah. Tapi kita pro kemanusiaan, pro life, pro humanity. Yeah.
Itu yang kita mau kampanyekan. Jadi pilih tema, Mas. Iya. Pilih tema serangan. Kalau kita bilang anti Yahudi, kita kelibas. Malah nggak ada channel kita nanti, bubar kita, bener nggak? Tapi kalau kita pro kemanusiaan, pro humanity, pro life, mendukung hidup, hak hidup, itu kita nggak bisa dibredel, gitu. Jadi ubah terminologi serangnya. Ya, itu terima kasih. Baik. Pak Bram ada tambahan? Cukup ya. Ini terakhir satu lagi yang buat perempuan. Ada? Yang duluan, Maya, belakang, silakan. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Pak Mardigu, Ustadz. Iya. Tadi kan kita memang harus membantu dari NGO-NGO mungkin mengumpulkan, terus kita nanti akan membantu dengan bantuan pemerintah. Iya. Tapi saat ini kita juga sudah tahu bahwa Mesir itu juga sudah mengirimkan hampir mengirimkan bantuan sudah ini, tapi kan oleh pihak Israel sudah diancam ya, tanda kutip diancam gitu. Iya, ya, Mesir itu ya. Ya, Mesir itu. Terus karena di Rafah juga sudah ada sebagian yang dibom juga kan, Ustaz. Nah itu mungkin dari ilmu intelijennya bagaimana, Ustaz? Atau ya bayangkan kalau Mesir tetangganya saja mau bantu dilarang ya. Gitu, iya. Apalagi dunia internasional yang mau masuk lewat Mesir gitu ya. Iya, benar. Nah, dari ini politik internasionalnya nih. Iya. Pemerintah kita mau bagaimana nanti cara pendekatannya gitu, Ustaz, supaya kita bisa masuk gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelemahan kita saat ini memang di daya tawar. Bargaining kita lemah sekali. Kita daya tekan tidak ada, daya tawar tidak ada. Ya salah satunya mungkin karena ya kita begitu pakai utang kan, bener nggak? Kita kalau yang lu macam-macam gue tarik kan gemeter juga kita gitu ya. Ya udahlah, nanti yang berikutnya mudah-mudahan tidak bertambah lagi utangnya supaya kita punya daya tekan gitu ya. Nah, ada satu hal yang masih bisa kita lakukan, bahwa saat ini kita harus bergabung dengan negara-negara, kita harus mengadakan diplomatik. Ini sekali lagi ini atas nama negara, kita ngingetin negara aja deh. Wahai ibu, siapa yang tukang bandok tuh? Menteri Bu Retno. Bu Retno. Gue ingat bandoknya dong. Iya. Bu, gitu kan? Yuk kita ngelobi Erdogan, bener nggak? Kita ngelobi siapa yang pro sama Palestina? Putin, bener nggak? Apa lagi? Qatar, Qatar. Ya, Kim Jong Un, gitu kan? Kita gabung dan membuat resolusi, gitu. Gimana caranya itu? Apa? Jangan sampai diganti Pak Abraham Samad dulu Menteri Keluar. Jadi saya pikir ini cuma untuk kita kasih alarm, kita ngingetin, ya udah, abis ini acara ini, yuk kita bareng-bareng satu suara untuk ngingetin. Karena mungkin kita bukan makro influencer, kita bukan orang yang punya teman atau follower banyak, tapi kita merupakan nano influencer. Nah kalau nano influencer teman kita cuma teman SMP, teman SMA atau teman kuliah, itu sudah cukup selama dia memviralkan lagi, bener nggak? Iya. Nah nanti kita abis ini kita akan membuat propagandanya, karena niat kita bagus adalah secepat-cepatnya menolong sahabat kita, saudara kita di Palestina atas nama kemanusiaan, atas nama pro-life, mendukung hidup, gitu ya. Dan ke pemerintah kita ingatkan, gitu. Cepat-cepat membuat kekuatan bersama-sama. Saya rasa kalau itu punya tekanan tadi ya, saya sih berharap Indonesia suatu hari menguasai thorium dunia, sehingga bahan bakar tidak pakai batu bara tapi pakai thorium, karena thorium banyak sekali di Pulau Bangka, dan thorium kita ada 1000 ton itu bisa ngidupin dunia sampai 100 tahun. Nah, kalau dunia udah pakai thorium terus kita bilang kalau nggak kasih thoriumnya kamu saya giniin, akhirnya kita punya daya tekan, bener nggak? Nah itu teman-teman
mudah-mudahan berharap sekali lagi Presiden ke depan adalah yang membangun kedaulatan bangsa ini supaya kita punya daya tekan gitu. Amin. Baik, terima kasih. Masya Allah. Kita cukup ya. Ini bapak-bapak kalau semakin malam semakin kuat menekan. Ya. Semakin bertambah nanti. Dan saya khawatir ibu-ibu juga semakin tahan untuk ditekan. Ya. Mau bocoran? Hah? Ditanya sama ahlinya. Iya. Ada apa malam ini, Pak? Ya udah nantilah ya. Di podcast beliau nanti akan ada semuanya. Ya. Ikuti podcastnya Abraham Samad Speak Up. Mau jelasin apa? Senggol. Tentang KPK. Tentang KPK. Walaupun ini sudah keluar konteksnya Pak. Sudah keluar ya. Pengetahuan aja. Itu saya bilang Pak. Jadi semakin malam semakin suka Pak. Apa yang terjadi di KPK kali ini adalah sesuatu yang sudah sangat memprihatinkan ya. Nggak bisa diterima lagi akal sehat. Kenapa saya katakan tidak bisa lagi diterima akal sehat? Kalau seorang penegak hukum, seorang pengadil sudah melakukan pelanggaran hukum, maka hancurlah hukum di negeri ini. Ya. Orang nggak bisa lagi menemukan keadilan. Itulah yang terjadi. Kenapa KPK dulu didirikan Ustadz? Karena dia itu harus menjadi role model. Role model bagi lembaga-lembaga negara yang ada. Yang lain ya. Karena dia jadi role model, maka dia harus memberi contoh, keteladanan. Oleh karena itu, karena dia contoh, dia teladan, maka dia harus punya standar moral di atas rata-rata. Kan gitu ya, dia nggak boleh biasa-biasa. Oleh karena itu, seorang pimpinan KPK, karena dia role model, maka dia mempunyai standar moral paling tidak di atas rata-rata aparatur negara yang lain. Karena dia akan memberi contoh. Tapi ketika yang harus diteladani ini memberikan contoh, kebalikannya, maka itu akan hancur. Itulah yang terjadi di KPK sekarang ya. Karena itu terjadi begitu. Saya ingin memberi contoh sedikit Ustadz. Betapa KPK itu menjaga yang namanya integritas. Jadi integritas itu ada dua. Integritas individu sama integritas organisasi, kelembagaan. Kelembagaan itu menjaga integritas KPK sebagai lembaga penegak hukum. Kemudian integritas individu itu menjaga integritas setiap individu orang-orang yang bekerja di KPK. Apa yang dijaga? Perilakunya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Coba bayangkan, di Code of Conduct, kode etik KPK itu Ustaz, saking kuatnya untuk menjaga integritas itu, hal-hal yang kecil itu diatur. Yang tidak diatur di, misalnya di kementerian lain itu diatur. Contohnya begini, ini saya ingin memperlihatkan bahwa betapa hal-hal yang kecil diatur betul supaya orang nggak melanggar. Pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud satu, itu dijelaskan di dalam Code of Conduct-nya. Misalnya klub malam, dua karaokean, gitu ya. Itu dijelasin semua. Kenapa dijelasin? Agar supaya ketika ada pegawai KPK yang melanggar, itu dengan mudah memberikan sanksi karena tidak perlu lagi diinterpretasikan. Terukur ya. Terukur. Kedua, misalnya ada lagi Code of Conduct menyatakan begini, pegawai KPK dilarang main golf. Dilarang main golf. Jelas-jelas itu. Jelas-jelas disebut. Kenapa dilarang main golf? Karena 9 nilai-nilai integritas yang ada di KPK salah satunya adalah kesederhanaan. Olahraga golf itu dianggap olahraga mewah, yang tidak mengandung kesederhanaan. Karena dia mewah. Selain itu, kenapa dilarang main golf, Ustaz? Karena dikhawatirkan ketika orang main golf itu bisa dipakai menjadi ajang lobby. Sebenarnya itu dua. Ketiga, satu lagi contohnya, saya ingin menggambarkan bahwa betapa kerasnya di KPK dulu, tapi itu yang diporak-porandakan oleh orang yang bernama Firly Bahuri. Karena ini kalau ada Firly di sini, saya minta Firly, you keluar dari ruangan ini. Jadi yang ketiga, misalnya begini, pegawai KPK ketika ke pengantin Ustadz, itu hanya diperbolehkan memberikan salaman dan sehabis itu langsung pulang. Kenapa tidak diizinkan dia makan? Bukan karena dikhawatirkan racun, bukan. Karena dikhawatirkan ketika dia makan, maka itu ada waktu orang mendekati dia untuk melakukan lobby. Bayangkan luar biasa ini. Ini nggak pernah diatur di tempat lain. Inilah semua ketika seorang yang bernama Firly ini dirubah semua, Ustaz.
Makanya dia bisa seenaknya naik helikopter mahal, ya. Padahal itu bukan nilai-nilai KPK. Mudah-mudahan saja karena sekarang kasusnya sudah bergulir di polisi, kita berdoa 1, 2, 3 hari atau mungkin 1 bulan, ya. Mudah-mudahan polisi berani mentersangkakan Firly. Karena kalau dia sudah tersangka, otomatis dia harus mundur. Dan itu mudah-mudahan insya Allah bisa selamat KPK. Karena kalau KPK-nya hancur sudah pemberantasan korupsi di negeri ini. Sekali lagi terima kasih. Terlalu panjang kalau saya mau jelaskan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang hadir semuanya dan terima kasih buat narasumber pada malam hari ini. Kita tutup Ustaz Deden. Kita doa dulu. Semoga Allah terima, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita, amal kita pada malam hari ini semua. Apa yang disampaikan jadi ilmu, jadi kekuatan dan menjadi bagian kita membebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina fi Gaza wa fi Filistin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Terima kasih. Jumpa lagi di program Tazkiyatun Nafas dari habis maghrib pekan depan, dan setelah itu dilanjutkan dengan Kingmaker pekan depan. Tunggu beritanya dan viralkan videonya nanti ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.